Nanti dulu Pak. Cep. Iya. Aman semua. Ya Bang Irwanto. Bang Ya. Demil. Emil dulu. Punya tangan ya, Bang. Ya. Ya. Ini belum ada komunikasi Oh iya. dengan Emil dulu, Pak Emil dulu. Dela atau seperti apa? Setelah tanggal 22 Februari kemarin, saya tidak ada komunikasi lagi karena bagi saya memang dari pihak Mbak Delanya dan Arman sendiri sudah menjelaskan mereka tidak ada hubungan lagi dengan ini dan mobilnya sudah dikembalikan. Itu komunikasi terakhir. Bagi saya nggak perlu lagi berkomunikasi dengan mereka sih. Ada rasa sakit hati atau Eh, di bulan Ramadan? Sakit hati enggak, cuman sedih ya kemarin-kemarin. Tapi alhamdulillah semalam itu lega banget karena sudah mengetahui dari awal. Saya kasih tahu ke teman-teman media dan masyarakat semuanya, saya hanya ingin tahu di mana mobil saya. Cuman itu, dan sekarang alhamdulillah Allah Maha Baik, di bulan Ramadan ini Allah memberi jalan yang kita nggak sangka juga bisa secepat ini prosesnya, dan saya rasa kebenaran akan mendapatkan jalannya. Ya, masih membuka pintu maaf nggak sih Bang ketika diminta maaf nanti nih RJ atau semacamnya? Bahkan dari awal saya tidak pernah dendam, tidak pernah ini, bahkan Kalau saya saya minta tahu maaf. salah, bisa dimaafin lagi kalau saya mah. Cuman kalau bagi saya setiap orang punya hilafnya, tetapi gini, sanksi Allah sama sanksi manusia kan beda ya. Masyarakat bisa menilai ketika kebohongan terus dipaparkan, saya dituduh cari panggung, saya dituduh tidak punya adab, saya dituduh tidak punya empati dengan korban lainnya, itu sebenarnya menyedihkan. Tapi seandainya nanti mau minta maaf ya silahkan, saya terima. Mobilnya ada kerusakan nggak? Selain dari ban mungkin apa aja mungkin? Ngelihat semalam kondisi kotor itu saya jujur. Nah ini kalau ada pertanyaan begitu saya jelasin nih. Jadi mobil ini pertama diparkir di situ, Di bawah. di bawah. Karena ternyata hari Senin itu mau upacara, terpaksa karena apa namanya ini dianggap mengganggu oleh propos, akhirnya dikempesin. Nah begitu dikempesin, dijalani ke sini, dinaikin. Kebayangan Dalam nggak? posisi kempes, mobilnya harus di bawah. Kebayangkan nggak tuh? Mobil dikempesin karena diparkir sudah berapa hari di situ. Kemudian karena dilihat nggak ada apa namanya ini, mungkin dianggap nggak ada tuannya kali ya, dipindahkan ke atas dalam kondisi seperti itu. Ya, Selain dikempesin, bentuk lainnya ada yang sudah dirubah nggak? Nah, belum tahu Kita belum tahu karena semalam melihatnya itu jam 2 pagi ya, jam 2 pagi kita melihat di sini itu kondisinya memang gelap, dan keadaan gelap yang pasti sangat berdebu, dan itu mobil sudah 2 bulan lalu itu sudah saatnya servis, dan servis berkala itu saya lewatkan. Pokoknya udah banyak lah hal-hal yang lain. Total berapa bulan di sampai Ya. berapa lama? Dari tanggal 27 Februari dan hari ini tanggal 11 Maret, berarti hampir sebulan lebih. Makanya tadi gini ya, makanya kalau ada pertanyaan, ada kerusakan nggak, ada ini nggak, makanya saya begitu semalam saya melihat kondisi mobil seperti itu dan perlakuan dia seperti itu, saya langsung ngomong sama Kemil, kita harus gugat dia, ya, dia harus bayar mahal akibat perbuatan dia. Sebenarnya kan kami sudah melaporkan ini ke pihak polisian kan, ya, rasanya ya saya juga melihat tindak tanduk ucapan orang ini rasanya nggak cukup loh kalau hanya laporan polisi. Nah, makanya saya katakan, saya tegaskan, saya simpulkan kita harus gugat ya pengadilan. Ya, tapi nggak apa kerugiannya. Berarti perdata ya Bang? Ya, Perdata. gugat perdata. Bang, Kalau tapi seandainya- Kalau perlu rumahnya kita sita. Bang, tapi selama ini tahu nggak mobilnya memang di rumah Dela atau gimana? Yang abang- Ya saya nggak tahu. Kita nggak tahu, Saya nggak makanya tahu. kita cari tahu waktu dari awal somasi, bahkan sebelum itu saya cari tahu dari ke Bang Arman sendiri sama Dela. Saya pergi, di mana mobil saya, tapi nggak pernah ada jawaban. Gitu. Ya, tapi Bang, kalau seandainya dari pihak Dela melaporkan balik, Abang gimana Bang? Dasar apa? Atas pencemaran nama baik yang udah bilang mencuri mobil, terus menjual kapal. Kita nggak pernah nyebut itu ya. Amit nggak pernah mencuri Tidak mobil pernah, nggak? Tuan. Enggak. Enggak, kami nggak pernah bilang dia mencuri mobil, enggak. Dia menerima jaminan dari orang yang bisa dipastikan bukan pemiliknya. Itu yang kami sampaikan. Nah, terus kami katakan, dugaan penggelapannya ada. Kenapa? Mobil ada sama dia, kita pinta. Dia tahu Ini handphone ya, saya contoh gini. Handphone ini, kalau seandainya dipegang sama orang nih, saya bisa nggak mengatakan dia penggelapan? Nggak bisa. Kecuali saya minta, kembalikan mobil ini handphone saya. Kalau dia nggak ngasih, berarti dia penggelapan. Tapi sepanjang dia pegang, saya nggak bisa mengatakan dia penggelapan. Kenapa? Itu dia melakukan penggelapan sama saya, nggak bisa, karena saya belum minta.
Tapi ketika saya minta, itu handphone saya tuh, tolong kembalikan. Dia tidak mau mengembalikan, disitulah penggelapannya. Nah pertanyaannya begini, mobil itu ada di tangan siapa? Sudah diminta belum? Berulang-ulang kali. Bahkan Isdaliyah sudah menghubungi dia, dan Isdaliyah sudah kirim voice note ya. Dibohongin lagi. Nanti voice note-nya coba kasih ke teman-teman media. Isdaliyah sudah, coba. Nah, kasih voice note-nya. Berarti salah satu bukti juga ya, Oh iya. nanti di gugatan apa gimana? Oh iya, dia mengatakan, inilah makanya akhirnya kita tekan si Aca kan. Aca mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Apa ucapan dia? Teman-teman pasti lihat dong di media, di apa namanya press con-nya. Nah, ini coba. Izin ya. Beliin, Bang. Emil, kata Arman itu mobil udah dibalikin semua mobil-mobil dia yang di Arman ke Aca. Coba lu tanya lagi, soalnya kata dia udah dibalikin mang semua. Suruh tanya aja ke Acanya, katanya gitu. Coba lu cek, lu malah lagi pergi keluar negeri pula lagi. Nah kan. Nah kalau seandainya dia mengatakan sudah kembalikan ke Aca, dan ternyata yang mengembalikan sini mereka, siapa yang berbohong? Nah sekarang kalau seandainya mau melaporkan pencemaran baik, dengan senang hati kita tunggu. Ya, kita tunggu. Saya tantang mereka. Oke. Ya, Oke. dan mobil merasa jagoan ya. Dan mobil ada, kita mobil ada. Sabar. Oke ya, makasih. Kita sebenarnya tadi pagi kita pulang jam 3 nih. Ya, jam 3 karena kita mendapatkan kabar ya, kita selama ini kemarin ketika kita mendapatkan bukti ya, ada bukti yang kami dapatkan bahwa rencananya mobil-mobil ini yang dijadikan jaminan ini akan dijual tanpa BPKB. Nah setelah kami mendapatkan kabar begitu, akhirnya kami menghubungi ya beberapa orang yang kami kenal, baik dari TNI, dari Polri, terus juga ormas-ormas ya, untuk bisa kalau seandainya menemukan mobil ini, artinya cepat segera memberitahu kepada kami. Ya, bahkan ya, artinya kita seperti sayembara gitulah. Ya, bahkan kita tawarkan sesuatu kalau seandainya bisa menemukan mobil ini, sampaikan kepada kami, segera kita melakukan aksi lah. Dan alhamdulillah kita dapat kabar, ternyata mobilnya ini katanya ada di Polres Metro Bekasi. Langsung kita bergerak malam sampai sini. Alhamdulillah ternyata kita temukan mobilnya ada di situ. Kita langsung tanya pada yang jaga. Nah, tadi bahkan sama tukang parkir kita tanya juga tadi. Alhamdulillah tukang parkir itu kenal kita dan dia mengatakan mobil itu hari Jumat ternyata diantar oleh Dela dan Arman ke sini. Jadi hari Jumat itu setelah kita pelajari ternyata 1 hari setelah kami buat laporan polisi. Kami buat laporan polisi itu hari Kamis Tanggal 6. Nah, hari Kamis kami buat laporan polisi. Ternyata hari Jumat diantar oleh Dela dan Arman ke sini. Kami sudah cek juga kepada penyidik yang nangani ya, dan ternyata benar mereka kedatangan oleh Arman dan Dela menitipkan mobil ini di sini. Nah kami bisa simpulkan, ntar ya ini rekan kita. Sini Kordi. Dan ini rekan kita juga yang bantu semalam juga. Sini. Tim yang sudah bekerja keras. Ini tim-tim kita yang sudah bekerja keras nih. Kordi sini. Jadi saya lanjutkan lagi, kami sudah mempertanyakan kepada penyidik. Ke atas langsung kita semalam kita tanyakan ya kenapa pihak kepolisian mau menerima, bahkan kami sempat protes karena mobil ini bukan mobil sengketa ya. Seharusnya pihak kepolisian idealnya tidak boleh menerima, cuman kemarin polisi mengatakan Bang mohon dimaklumi karena kami juga ya didesak juga sebagai polisi, katanya harus mengayomi, melindungi. Sebenarnya kami protes, sebenarnya tidak boleh. Kenapa ini? Ini ada pemiliknya dan sudah kita laporkan ke polisi. Inilah saya melihat ya, di bulan suci Ramadan ini sampai di grup tadi pagi ya kita bahas tuh luar biasa. Ini sangat mengganggu kami ya, bulan suci Ramadan kami ingin beribadah, akhirnya kami emosi kami keluar, lelah kami luar biasa kan, sampai kami semalam sampai dia lemas belum lihat mobilnya kan, mobil depannya dikempesin, semuanya dikempesin tuh karena takut dibawa gitu kan. Nah jadi saya melihat begini, waktu kami bertanya ketika Arman dan Dela mengatakan bahwa mobil ini sudah dikembalikan ke Aca, kami langsung bertanya kepada Aca. Aca langsung mengatakan demi Allah, demi Rasulullah kami belum menerima mobil tersebut. Kami konfirmasi lagi ke Dela sama Arman, apa jawaban dia? Ya, kalian teman-teman media kan bisa ngeliat tuh.
dia juga pernah kok sumpah demi Allah demi Rasulullah sama saya Masih juga percaya. kok dipercaya seorang penipu. Nah sekarang ketahuan siapa yang berbohong. Jelas. Nah sudah jelas berbohong ya. Kemarin Dela mengatakan waktu kamu somasi saya, ibu saya sakit, ya. Artinya dia menyeret sendiri ibunya dalam perkara ini. Dia juga menyeret anaknya. Wah sekarang saya akan lawan, anak saya sudah besar, saya akan lawan. Nah sekarang sudah jelas nih ya. Biar ibunya tahu, biar anaknya tahu ya. Ibunya tahu kelakuan anaknya seperti ini, anaknya tahu kelakuan ibunya. Zolim dia. Dia zolim sama Kemil. Kemil sejak awal sudah komunikasi, minta mobil itu, mengemis-ngemis, bahkan minta tolong sama Isdalia. Isdalia mengasih kabar sudah dibalikin Kemil. Sudah mengemis-ngemis, tolong hubungi bojoku. Ya. Ternyata bojonya juga begitu, tidak memberikan respon yang baik. Setelah kita somasi, kita menyampaikan juga, tolong kalau bisa 3 hari ketemu sama kami, kembalikan mobil Kemil. Tidak direspon juga. Setelah kami lapor polisi, Jumat ternyata sebelum dia preskon sudah mengembalikan mobil ke sini. Ini di mana hati nuraninya itu? Ya, zolim nih orang nih. Ya, seolah-olah seperti dia orang hebat aja. Bayangkan, Kemil benar, dia bukan artis yang hebat bukan. Dia masih merintis kok. Cuma sekarang saya ngelihat dia kesana kemari nyari mobilnya kemana-kemana nggak ada. Ini gimana orang-orang ini kan? Saya aneh nih orang nih. Bulan puasa ada orang bersumpah demi Allah demi Rasulullah, malah justru dia bilang yang sumpah itu bohong. Sekarang ternyata siapa yang bohong? Saya tanya sama yang lucunya ya, begitu kita masuk kemarin ada propos di sini. Saya tanya, Pak kami ingin bertanyakan ini mobilnya gimana? Apa polisi itu bilang? Ini mobil Dela Puspita kata dia. Berarti sudah tahu tuh mobil Dela Puspita orang sini. Nah cuman konyolnya ya, karena konyolnya, ya kasih tahu lah pada saat kami somasi, bilang nggak ada sama kami, makanya tidak tahu. Kemarin saya aneh tuh, ketika dia preskon, saya cermat itu, kok tidak ada kalimat dia mengatakan sudah mengembalikan mobil kepada si Aca, nggak ada tuh, cuma dia bilang sudah nggak ada sama kami, tapi ternyata mobil itu diserahkan ke sini, banyak mobilnya. Berapa bang? Berapa banyak? Ada 4 lagi. Ada 4. Nah saya kemarin pas saya malam pagi itu saya naik ke sini, saya nandain mobil yang plat F tuh. Karena pemilik mobilnya sudah ngubungin saya. Dia kirim fotonya. Saya bilang, Pak kirim fotonya Pak, dikirim fotonya. Begitu saya lihat ada mobilnya ini sekarang udah nggak ada mobil ini. Jadi mobil kami masih ada karena banyak dikempesin. Nah jadi intinya gini ya. Intinya pertama perbuatan dan tindakan Dela dan Arman ini sudah menurut saya keterlaluan. Zolimnya keterlaluan. Sudah merugikan luar biasa. Ya kita tenaga biaya semua dirugikan. Ya saya sudah ngomong sama Kemil. Saya bilang Kemil, ya saya minta sama Kemil, saya bilang saya akan gugat dia. Saya akan kejar dia sampai ujung langit pun saya kejar dia. Ya, saya akan gugat. Dalam minggu-minggu ini saya akan gugat dia. Saya akan daftarkan ke pengadilan, saya akan gugat. Akibat perbuatan dia ini, dia akan bayar mahal nih perbuatan dia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya besok atau lusa akan ke Polda. Sesuai laporan kami minta segera diproses. Ya. Kalau perlu ya pelaku-pelaku yang terkait dengan dugaan penggelapan ini tangkap. Ya, ini keterlaluan orang ini. Bulan puasa kita mau ibadah, kita diganggu sama dia, akhirnya kita sampai seperti ini kan. Saya sebenarnya pengennya sabar gitu. Cuman kelihatannya menghadapi manusia seperti ini ya, zolim, luar biasa zolim ini. Dibilang sindikat nggak sih kalau kayak gini bang? Nah, nanti biar masyarakat yang menilai ya. Orang si Aca dipaksa untuk menyerahkan beberapa mobil, nanti saya kasih buktinya. Bahkan ada kalimat gitu, 2 mobil ini estimasinya 160 juta dijual apa BPKB. Masih kurang. Dan Aca diminta kembali untuk menyerahkan mobil lagi. Ada bukti yang tadi saya kasih. Nah, jadi kira untuk sementara begitu aja. Nanti takutnya puasa saya batal juga. Bang, Nanti Kemil. sedikit Bang artinya nggak salah ya kronologi. kalau menuduh Dela Puspita ini lelah. Maksudnya dia udah bohong. Gelapin mobil Iya. rental itu. Sekarang menuduh pencuri nggak salah berarti ya Bang? Sekarang begini ya. Sekarang ini sudah bukan lagi multi tafsir lagi. Sekarang mobil ini yang menyerahkan ke sini mereka berdua. Saya tanya ke polisi, siapa Pak yang menyerahkan? Dela dengan Arman. Jelas. Yang di Jelas. sini 4 mobil itu. Ya, saya tanya, cuman kan ini ya memang saya belum mendapatkan kuasa daripada mobil yang lain ya, tapi saya fokus sama mobil Kemil aja. Tapi saya tanya, apakah mobil-mobil lain juga Pak ada di sana juga? Ada.
beberapa mobil. Tapi memang semalam ya jam pagi mobil Kemil itu berhadapan dengan mobil ada satu mobil yang mobilnya itu mobil plat F, yang F warna putih. Nah itu sudah berhubungan sama saya tuh, pemiliknya sudah berhubungan sama saya. Nah artinya gini, kalau seandainya ini saya mau menyampaikan juga ya kepada masyarakat, perkara ini bukan perkara umroh ya, ini murni perkara mobil. Jadi kalau seandainya bilang ada beberapa orang berkomentar, bahkan menyerang Kemil juga, mengatakan bahwa kan Kemil kan korban, Dela juga korban, nggak ideal lah kalau Kemil itu menyerang Dela. Ini saya luruskan, perkara ini bukan perkara umroh. Kalau dalam perkara umroh, murni Kemil korban, Dela korban, Arman korban. Tapi dalam perkara mobil, korbannya cuma satu, Kemil doang. Pelakunya siapa? Ya di antara mereka bertiga, si Aca, Dela, sama Arman. Nanti kita tunggu hasil penyidikan, siapa berperan sebagai apa. Nah, kita lihat aja nanti gitu. Nah kalau permasalahan apakah ini sindikat apa ini segala macam, biar nanti masyarakat menilai, biar hukum nanti yang menyimpulkan. Sebenarnya perbuatan dari orang-orang ini pantasnya disebut seperti apa. Cuma yang jelas ketika Aca ini melakukan kesalahan terkait dengan travel umroh, dia dipaksa untuk memberikan jaminan mobil-mobil yang sekarang ada di sekarang udah di Polres kan, dulunya ada di Arman dan Dela. Mereka sudah mengakui kan ada 6 mobil. Yang lucunya gini loh, kok bisa-bisanya ada orang menerima jaminan yang bisa dipastikan si pemberi mobil itu berjaminan itu bukan pemiliknya. Dan juga masih disuruh lagi loh, disuruh nambah. Masih bisa nggak ngasih apa namanya ini jaminan lagi. Bahkan Aca mengatakan, saya sebenarnya bang disuruh mencari mobil yang nilainya harga 600 juta biar bisa dijual sampai BPKB 300 juta katanya. Ini apa orang seperti ini? Yaudah kita aja dulu. Bang, dengan alasan apa? Gimana? Dengan alasan apa dia memberikan yang langsung? Ya kalau menurut saya panik kali. Makanya begitu dia preskon saya juga kaget. Makanya teman-teman saya mengatakan begini, wah ini kelihatan panik nih. Kok dia sampai preskon seperti itu? Ya mungkin karena yang apa namanya dugaan saya ke 6 unit mobil ini yang seharusnya bisa jadi duit, kan sekarang gak jadi duit nih. Yang 2 dikembalikan karena sudah lapor polisi, yang 4 sudah dititipkan ke Polres. Nah, jadi artinya gagal dong. Makanya kemarin seperti orang kebakaran jenggot, teriak sana teriak sini, padahal kami nggak pernah loh. Kami tidak pernah mengatakan bahwa si A itu anak durhaka, si A itu pelakor, si A itu ratu pembohong. Kan dia sendiri yang mengatakan seperti itu. Saya juga nggak ngerti kok tiba-tiba ngomong begitu. Saya bilang perkara yang lain jangan dimasukkan ke sini. Tapi ya alhamdulillah juga dia memperjelas bahwa ada kalimat ratu pembohong. Nah sekarang sudah apa namanya ini seantero ini sudah apa namanya sudah tahu ada orang meminta mobil dipertanyakan, jawabannya seperti itu. Nah jadi kira-kira pantas nggak kalau dia disebut ratu pembohong, ya saya serahkan ke masyarakat. Ya.